Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 11 Agustus 2026. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santa Clara, perawan gereja. Clara adalah putri bangsawan yang lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli tahun 1194. Ketika Clara dewasa, ia tertarik dengan hidup seorang kudus bernama Santo Fransiskus dari Assisi yang meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Tuhan. Clara bertanya dalam dirinya, mengapa cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang perempuan? Melalui bimbingan rohani dengan Fransiskus, Clara membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskan. Di usianya ke-18 tahun, dengan kesadaran dan kebebasan, ia meninggalkan kastil megah yang menjadi rumahnya menuju gereja Ratu Para Malaikat di Portiuncula. Di gereja inilah Clara menerima jubah kasar untuk menggantikan pakaian dan gaunnya yang indah. Keluarganya datang menemui Clara dan membujuknya agar ia kembali pulang. Namun Clara menolak dengan tegas. Bahkan Agnes, adiknya Santa Clara, malah mengikuti jejak sang kakak untuk membaktikan hidup pula bagi Tuhan. Kisah yang sangat luar biasa adalah suatu ketika biara Santa Clara diserang oleh pasukan Raja Frederick II. Saat itu Clara sedang sakit dan ia tertati-tati berjalan menuju kapel, mengambil monstran yang ditatakan. Di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Sungguh ajaib. Para serdadu itu mundur teratur ketika Clara menunjukkan monstran itu kepada para serdadu yang mengepung biaranya. Clara memimpin ordo yang dikenal dengan sebutan Ordo Suster-Suster Claris selama 40 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya terkenang ketika dulu SMA di seminari menengah, saya masuk tim inti bola basket di seminari. Ada rekan satu tim yang badannya lebih pendek daripada saya. Bahkan
hanya setelinga saya saja. Namun ia juga masuk tim inti di seminari. Dan hebatnya, teman yang pendek ini selalu dimasukkan dalam pertandingan-pertandingan. Karena teman ini begitu lincah walaupun kecil. Dan ia menjadi shooter yang handal. Tembakannya jarang meleset, selalu masuk dalam jaring. Suatu kali dalam pertandingan tim dengan lawan, menyepelekan teman ini yang pendek badannya. Maka ia tidak dijaga, sehingga dengan leluasa ia memasukkan bola dan menjadikan tim kami menang. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat inspiratif. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah mereka. Tindakan Yesus ini adalah tindakan simbolis dan penuh makna. Menempatkan berarti memberi tempat, memposisikan atau memberi kedudukan. Yang ditanyakan para murid adalah siapa yang terbesar. Dan Yesus malah menempatkan yang terkecil. Tindakan simbolis ini ditegaskan dengan sabda Tuhan. Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil dalam tradisi Yahudi tidak masuk hitungan alias dipandang anak bawang, dipandang sebelah mata. Namun Yesus memposisikan anak kecil sebagai inspirasi iman bagi para muridnya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti anak kecil bukan berarti beriman kekanak-kanakan, yang suka ngambek kalau nggak diturutin, cengeng, manja dan mau menang sendiri. Beriman seperti seorang anak kecil adalah iman yang sepenuhnya mau mengandalkan Tuhan. Iman yang bergantung pada Tuhan. Iman yang haus untuk semakin mengenal Allah yang lebih dalam. Sudahkah kita mempunyai iman yang macam itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.